Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas satu tema yang yaitu ijtihad. Jadi para ulama itu menggunakan metode ijtihad untuk menentukan suatu hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi apa itu ijtihad? Saya akan menjelaskan secara ringkas apa itu ijtihad. Mengutip buku dari Risalah Usul Fikih oleh Zamakhsyari bin Hasbullah Taib, ijtihad secara bahasa artinya bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga baik fisik maupun pikiran. Ijtihad bisa dipakai pada perkara yang mengandung kesulitan, oke? Dan tidak dikatakan ijtihad jika hanya menyangkut hal-hal ringan. Kemudian sementara itu menurut Imam Al-Ghazali, ijtihad adalah kesungguhan usaha seseorang mujtahid dalam rangka mengetahui hukum-hukum syariat. Kemudian demikian ijtihad bisa diartikan sebagai cara seseorang mujtahid, maksudnya dalam menggali hukum syariat dengan metode tertentu. Kemudian ruang lingkup ijtihad ini yaitu dapat dikatakan bahwa ijtihad ini penting dalam perkembangan hukum Islam. Seorang ulama bahkan menyatakan ijtihad tidak boleh terhenti pada suatu zaman lantaran sedemikian krusialnya ijtihad ini. Adapun cakupan ijtihad, menurut Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa ijtihad hanya boleh dilakukan terhadap hukum syara yang tidak terdapat dalil qat'inya, kecuali lingkup akal dan ilmu kalam terhadap persoalan yang qat'i. Tidak perlu diperselisihkan dan jangan diragukan lagi kebenarannya gitu. Kemudian sebagaimana mujtahid tidak diperkenankan juga untuk memasukkan perkara seperti kewajiban sholat 5 waktu, zakat atau hukum lainnya yang telah disepakati para ulama. Lalu apa sih fungsi dari ijtihad ini? Ada 3. Yang pertama ar-ruju' atau al-'adah atau kembali. Yaitu mengembalikan ajaran Islam kepada sumber pokok Al-Quran dan Sunnah dari segala penjelasan yang memungkinkan kurang relevan pada zaman itu. Kemudian yang kedua, al-ihya atau kehidupan, yaitu menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat ajaran Islam agar mampu menjawab dan menghadapi tantangan zaman, sehingga Islam mampu menjadi agama yang memberi petunjuk kepada semua umatnya. Kemudian yang ketiga, al-inabah atau pembenahan, yakni menata kembali ajaran Islam yang telah diijtihadkan oleh ulama terdahulu yang memungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman, keadaan, dan lokasi yang dihadapi pada masa tersebut. Kemudian rukun ijtihad. Saat hendak berijtihad terdapat beberapa hal yang mesti diperhatikan. Jadi yang mana perkara-perkara ini mesti terpenuhi terlebih dahulu sebelum melakukan ijtihad. Mengutip buku fikih kontemporer, ada 4 rukunnya, yaitu al-waqi', yaitu menimpa yaitu kasus yang menimpa dan belum dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah atau persoalan yang baru gitu loh. Yang kemudian mujtahid, yakni seorang yang melakukan ijtihad yang punya kemampuan gitu loh. Yang mujtahid ini orangnya gitu loh yang berijtihad. Kemudian mujtahid fih, yaitu hukum-hukum syariat yang bersifat amali atau taklifi itu. Yang keempat, dalil syara yang menjadi dasar menetapkan suatu hukum menjadi mujtahid. Kemudian metode ijtihad, ulama Kusyafri al-Sayyid menyebutkan beberapa metode yang dapat digunakan oleh para mujtahid. Di antaranya yaitu metode qiyas, istihsan, istishab, istislah, sa'ad al-qariyah, dan uruf gitu. Jadi setidaknya itulah gambaran apa itu ijtihad dan penjelasannya. Semoga teman-teman mengerti. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.